Misalkan Fabian itu 1041 tadi. Gila. Beda 10 ya, beda 10. Iya. Oke, dan kita akan segera menyaksikan untuk drafting phase di game nomor 3, satu sama untuk final upper bracket kita. Dan apakah tim Liquid ID yang baru saja mendapatkan kemenangan di game kedua bisa kembali membawa tren positif untuk di game ketiga? Dan terlihat ya kali ini ada Chow yang masuk ke dalam daftar hero yang di-ban. Betul, karena mereka switch side kan. Jadi mungkin nggak mau juga untuk nantinya mereka nggak first pick Chow dari Fnatic Onyx, akhirnya diambil nih sama tim Liquid ID. Alright, Gareng Granger juga memaksa untuk adanya banning terhadap Bruno ya. Tapi tim Liquid ID nih, aku suka kalau mereka ada di second pick. Karena mereka bisa memainkan nanti mungkin untuk hero pool yang bisa dimainkan dengan si Yes. Ya berarti masih bisa tukeran ya untuk Suyo-nya pindah ke tangan Fnatic. Karena 2 game pertama kan tadi Suyo full dipegang oleh tim Liquid kan. Betul. Tapi menurutku untuk Suyo yang dilepas, ini masih bisa dilawan banget sih sama Fabian. Karena kita juga sudah sering lah ngeliat bagaimana Fabian pakai Alpha. Dan jangan lupakan juga bisa ada Joy yang kebuka. Nah, Ya, itu itu juga Joy. ada Suyo, Joy dan Bruno nih. Luoi juga kebuka loh. Serem Dari ya. iya, jadi ini sebenarnya mungkin dari tim Liquid bisa ngambil Luoi-nya. Wow, Pakai mati Mati udah udah yang bilang gitu. oh mereka mau trade 2 hero yang cukup power dong berarti? Ya, karena banyak banget power hero yang kebuka saat ini. Iya. Dan kembali dengan Bruno harusnya untuk pick pertama dari Fnatic Onyx Philippines. Dan jawabannya mereka punya banyak pilihan. Tapi jangan lupakan ya, trade antara Joy dan juga Suyo ini yang bakal jadi prioritas harusnya untuk kedua belah tim. Tapi menurut gak masalah sih. Loi. Tim Liquid tadi Loi-nya yang diambil ternyata bersama seperti di game. di Suyo. Tadi gue kira mereka mau buka Eve. Tapi ya, prefer mungkin buat Loi di sini menjadi power pick untuk Super Fringe juga. Berarti kalau Suyo-nya ada di tim Liquid tadi Joy. Ini besar kemungkinan juga ada di FNOP dan ini sebenarnya cukup menyeramkan ya melihat Joy berhadapan dengan Loi. Betul. Karena harus presisi banget loh. Ya, kalau sampai miss tuh dari dice di partial dice joke-nya, nah itu udah langsung Iya. nggak connect tuh. Makanya ini sebenarnya benang merahnya balik lagi ke perkataan Kolius lagi tadi dengan adanya permainan law and order gitu loh, dengan tipikal Bruno yang lebih main safe. Tapi kalau kita ngeliat dari tim Liquid ngambil ke Suyo, ngambil ke Loi, nah yang jadi pertanyaanku adalah ini untuk dari tim Liquid romer apa yang pengen dibawakan? Karena menurutku ini momen-momen dimana Tiger bisa turun juga nih untuk tim Liquid. Atau kita bisa melihat Spring Blue yang keluar. Ah iya ya, dulu juga open ya. Ya, ini sebenarnya sesuai ekspektasi sih Om ya, karena range, poking juga kuat. Tinggal gimana nih lawannya berarti kalau SGL badan gak sih? Badan dulu. Iya, pegangin dia juga bisa, combo-combo dengan duelit juga bisa, Tiger bisa jadi jawaban, tapi Gatot Kaca juga masih open. Banyak. Banyak. Yang dibilang Wawa juga tadi. Ya, Glue juga terbuka. Betul. Dan Blue kan memang butuh waktu ya kalau Bruno mau tumbangin Blue. Betul. Mau stacknya tinggi juga Hmm. tetap sakit dan lama gitu loh. Apalagi memang dari FNOP kan mereka ngepicknya juga bisa dibilang bold move, di mana mereka ngambilnya tuh 3 hero damage kan. Jadi belum ada badannya, belum ada utility-nya. Ya, kecuali dari Yves, dan itu yang mungkin bakal ditarget ban sama teman-teman dari tim Liquid. Ya, tapi Yves juga menjadi sumber masalah lah. Betul. Karena jelas mati dari band kan. Ya sekali lagi tidak ada usaha penyelamatan nanti atau free flicker. Oh, obvious tapi. Sebenarnya ada satu hero yang sempat digunakan di MPL Philippines, di mana untuk meng-counter Yves, yaitu Rafaela. Cuman memang nggak muncul-muncul di M6 lagi karena memang metanya udah beda kali kayaknya. Iya, dan tricky sih kalau pakai Rafael Ya. ya kan dia tipis banget buat full HP-nya. Cuman bisa membantu 1 detik untuk movement speed yang Iya. cepat. Kelly juga bisa bilang nggak terlalu banyak di antara support yang lain. Sebenarnya ada penggantinya kan. Kayak orang-orang belum mikir juga kayak high loss. Yes. Kayak dibuka gloss pathway tapi ke belakang. Ya, Kabur. benar. Ya, tapi itu dia dengan adanya pick Fovius juga mungkin di sini mindset yang dibawakan adalah dengan dash dari Joy mungkin akan memperkuat juga ya power dari Foviusnya. So ini mungkin ya chaos lagi. Kalius ya, seperti yang dikatakan oleh Kalius, sisanya tinggal gold lane sih untuk yang chaos. Jadi lu bisa megangin ke Joy-nya berarti ya. Beatrix kah? Yang main turun untuk gold lane? Atau hari. Ya. Sebagai chip. Chip. Respect ya berarti ya. Betul, masih Buat ada tadi. mungkin juga ada Khalid yang mau di respect juga. Bisa Khalid jadi ya. Tapi lagi-lagi jangan lupakan potensi Glue juga yang bisa dibawakan nih sama teman-teman dari Fnatic Onyx Philippines. Karena ya berhadapan dengan Loi setidaknya ini akan mempermudah juga untuk Loi mau nggak mau harus terpaksa mengeluarkan flicker untuk menghindar dari grab-grabnya Glue. Tapi ya dengan kita lihat selalu respect ke arah Edith nih. Ini memang sepertinya selalu jadi kunci Template sehingga Lucas mengantisipasi Fnatic Onyx Philippines. Ya, karnya mereka nggak pingin dari Fnatic Onyx PS ini punya damage dealer yang ketiga. Ya. Nanti di late game dengan full equip, wah itu Primal Pride udah sangat-sangat berbahaya. Dan jangan lupakan ya full defense ya plus presisinya nih yang bahaya. Cukup Dari FNOP mereka terlalu presisi. Betul. meresahkan ya kadang-kadang kalau ngeliat editnya. Apalagi kalau connect kan, itu total bisa 4 detikan. 4 detikan di mana dengan adanya shatter ya kan di ke arah depan, ya kan belum lagi onward-nya. Ya, cukup meresahkan lah bisa dibilangnya. Dan Gatot Kaca lah yang menjadi pilihan ban. Jadi sebenarnya Glue masih terbuka loh
opsi yang tadi dibahas juga Om Wawak, Coach why not? Band terakhir. Wow ini pinter sih. Tadi soal aku juga ngeliat nih, kalau Loi sama Chip kebuka, 2 teleportasi loh bisa dikeluarkan oleh Tiali, tapi Ya, Coach ditutup why ya. not ya ditutup. Iya, ini tinggal pertanyaan aja sih untuk di arah romernya berarti pengen ke arah mana. Dan menurutku ngambil dengan posisi udah selesai banning ya, sama-sama belum ada romer, dengan ngambil romer dulu nggak sih untuk tim Liquid gitu loh. Dan langsung antisipasinya adalah, wah triple fighter yang dibawakan ternyata. Jadi di naik pick juga karena memang Khaled bisa bagus juga untuk digunakan sama FNOP. Dan kalau sananya nanti Aaron mau pakai Cloud lagi, ini bakal muncul combo lama, Cloud Loi. Ya, Iya. bisa ya. Karena yang tadi Ah. kita lihat juga Iron cukup rapih penggunaan cloud-nya Betul. tanpa ada banyak overextend yang dilakukan. Tapi jawaban apa nih? Karena mereka masih membutuhkan hero depan. Kita belum melihat tadinya front laner dari Fnatic Onyx Philippines dan Kirk serta Brusco. Dengan gak adanya Chow, kali ini harus berganti hero nih. Ya otomatis nih hero-hero yang bakalan jadi setupper juga nggak sih, momentum menurutku untuk hero-nya di arah romer, mengingat bahwa untuk sekarang sisi pastinya masih belum terlalu banyak dari teman-teman Fnatic Onyx atau mungkin XP-nya. Ya, Hylos masih ada. Iya. Blue, iya. Hylos. High Trio Ya, mungkin Blue juga kalau Hylos. memang mau dipakai. Hylos sih menurutku ini bisa. Ya, karena mereka butuh untuk menahan Khalid nih di early game. Oh, Tigreal. Tigreal yang keluar. Hylos juga ada. Itu dia. Lo. Hylos Tigreal 2 hero tebal tiba-tiba Double langsung dibuka. samsak. Iya. Double samsak yang muncul. Ya, dan terutama mungkin untuk si Tigrealnya ya, karena di level 2 juga bisa mulai dorong kan. Betul, dengan Secret Hammer. Betul, Secret Hammer-nya dia yang punya fungsional tinggi lah nanti. Tapi ya harus hati-hatinya adalah waktu mau setup implosion nih. Karena lawannya Loi juga kan. Ya. Males banget loh kita tarik ke tengah. Iya, tapi jangan lupakan dengan 3 fighter yang dipilih, ini Implosion bakal jadi mimpi buruk buat tim Liquid ID ya. Jadi harus hati-hati banget sih. Timingnya ya. Timing dari teman-teman Liquid ID nggak boleh ada di daerah sempit, terutama di area Lord Pit-nya. Dan jawaban terakhir untuk Aaron Shiki. Apa yang akan dia gunakan? Masih ada Cloud, masih ada Moskov Lunok. mungkin yang bisa di bawah atau bahkan Lunok. Aku prefer Lunok sih sebenarnya karena dari segi magic damage nggak terlalu gede, tapi Moskov, Moskov ternyata Ya, yang dipaksain. Oke. oke, dengan Moskov sebagai pilihan terakhir karena Liquid ID. Dan game ketiga ini juga akan menjadi penentu untuk siapa satu tim yang akan mendapatkan match point-nya. Apakah Liquid ID atau FNOP Philippines. So kita mari gaungkan kembali Let's Go Liquid untuk mendukung Liquid di game yang ketiga. Dan Caster, it's your time. Thank you our panelists. Ya mudah-mudahan ada hasil baik lagi di game yang ketiga. 2-1 untuk tim Liquid ID. Let's go lah yuk. Yuk bisa yuk. Let's go Liquid. Let's go. Karena tadi udah bounce back-nya bagus banget Yep. juga kan di game yang kedua. Dan kita akan sama-sama melihat game yang ketiga akan seperti apa. Karena ada Loi nih yang Yep. sekarang dimunculkan juga untuk skill. Tapi untuk Moskov kembali dari Aaron Shiki. Yep. 2 hero badan nih untuk Fnatic Onyx Philippines yang perlu banget dirumat. Tigreal Hylos bakal jadi PR tersendiri. Oke, akan kita lihat seperti apa lagi kejadian di game yang ketiga. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi satu hal yang sangat-sangat kita idamkan, kemenangan. Amin ya. Kita doakan yang terbaik pokoknya ya. Walaupun ya ini kalaupun amit-amitnya kalah, tidak akan langsung tereliminasi siapapun ya dari Ya. match ini. Karena mereka ada di final upper bracket. Menang grand final, kalah turun ke lower bracket juga. Masih ada lower mereka. Menunggu pertandingan antara SRG. SRG dan juga tim Spirit. Betul. Siapapun pemenangnya akan bertemu yang kalah di antara match ini. Betul, itu dia. Jadi kesempatan untuk melaju ke grand final ya untuk semua tim yang tersisa ya masih terbuka lah Masih. ya. Yes, Waduh, tertangkap basah sendirian. Namun sekarang ada pertempuran yang terjadi. Brusco pun masih sempat bisa melakukan flicker. Tapi ternyata Yeskiel dibalaskan oleh Kirk. Dan juga King Kong sekarang masih level 3. Dikejar sampai belakang. Widya berhasil mendapatkan Tigreal mencoba untuk bisa pulang. Brusco gagal untuk bisa menyelamatkan diri. Dan sekarang King Kong hampir saja. hampir saja dari itu dia baku hantam di awal permainan. Mulai dari tim Liquid ID memang tumbangnya Yeskiel. Tapi dibalaskan dengan 2 poin kill juga untuk tim Liquid ID. Dari ROM dan juga EXP-nya berarti yang hilang ya. Tapi masih keuntungan kecil untuk tim Liquid ID untuk sejauh ini. Dan membiarkan kembali nih di area goldnya memang sendirian aja. Gak ada yang terlalu banyak juga ganking power tadi menuju ke arah gold. Dari 2 game yang udah kita lihat sama-sama. Dibiarkan mandiri terlebih dahulu. Sementara kalau ngelihat adanya arus yang sudah akan terlihat. Turtle akan segera muncul. Oke, sementara di area tengah 4 player. Wow, mereka berkumpul. Mereka mencoba untuk bisa menstabilkan bagaimana defense dan juga serangan. Tapi Kelra di tempat yang lain sedikit lagi. HP tersisa dan Favian
sudah berada di area Turtle. Ya, jadi zoning out sudah oleh Widi ya. Oke, King Kongnya hadir. Malah ada Aran yang memang siap untuk bisa menghujam. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karakter tersebut karena Fabian yang berhasil diusir jauh namun ke tempat yang berbeda dan didorong lagi dengan satu number masih gagal. Karena dengan jarak yang cukup jauh malah sekarang Fabian yang terkurung di dalam satu pin dari Turtle tersebut. Brusco-nya masih berusaha untuk bisa kabur. Ada flicker yang udah langsung terlihat. Di mana Coach-nya berhasil dilacukan dan Widinya masih berhasil selamat dengan satu kick second di dalam tubuhnya. Implosion tapi Aran sudah tidak kuat menerima begitu banyak damage yang masuk dalam tubuhnya dan Widi sendirian dikeroyok habis-habisan. Dan itu dia fight jangka panjang yang dibawakan oleh kedua belah tim dan ternyata respon dari Fnatic Connect Philippines. Mereka cukup baik, mereka bisa bermain Kating dan juga King Kong yang tanpa adanya penjagaan dia bisa langsung menyelinap masuk ke lini belakang sehingga targetingnya langsung juga menuju ke arah Fabian. Terus juga dari Yesielnya hilang dan Aran sekarang yang harus babak belur di lini paling depan. Walaupun tadi tugas dari Widi udah bagus banget ya. Dia zoning. Tapi lengah untuk bisa menahan bagaimana King Kong bisa masuk. Karena nggak ada stopper pasti sejauh ini untuk bagaimana menghentikan laju dari King Kong. Mana masalahnya juga mereka ada ada perpindahan tepat. King Kong hampir saja. Satu itu lagi terbakar. Dan King Kong masih selamat. Tapi di sisi lain Super Prince-nya hilang di Oke. tangan Widi. Itu dia satu hal yang sangat-sangat baik berhasil didapatkan kembali. Cuman kalau kayak gini terus-terusan mereka didorong dari area objektif ini akan sangat berbahaya loh. Itu dia permainan tarik ulur juga dan Fabian. Dan Kirk harus dipaksa untuk bisa terkena pasif dari keseluruhan duality yang dimiliki oleh Yeskel yang ada di bagian belakang. Team fight-nya kembali terjadi, Brusco-nya pun harus pergi dari tersebut. Ada real world manipulation langsung dikeluarkan tapi Kirk-nya pun masih berhasil selamat. Dua badan yang dimiliki oleh Fnatic Phonic. Mereka pun harus pulang. Wah ini dari tadi benar-benar pertukaran resource, pertukaran skill dan lagi-lagi. Waduh, Widi. Tidak ada quicksand guard di dalam tubuhnya. Wah ini gak berhenti-berhenti Pak. Dari awal baku hantam terus saja. Yap, dengan jatah talisman ya yang telah dimiliki juga bagi Yeskiel. Mana, cooldown. Second hammer kayak gini. Gak berhenti loh ini Aran. Nah oke, Aran bisakah dia berjuang? Untuk terus memberikan gangguan, dihajar lagi. Dan sekarang Brusco dipaksa mundur 2 bar HP saja. Karena sekarang udah ada lagi kan objektifnya. Iya, turtle-nya bakal coba untuk dipegang sama tim Liquid. Wah, Curve-nya dong yang maju. Glorious Pathway dikeluarkan. Widi, ada satu turtle lagi yang berhasil diamankan oleh King Kong. Didorong dengan Secret Hammer. 2 orang dengan sedikit SP di dalam tubuhnya. Pertempuran terjadi kembali. 2 korban telah terlihat. Fabian sendirian. Tapi masih ada satu real world manipulation yang menyelamatkan Super Friends. Wah dan tim Liquid ID kayak mereka paksa tim fight tanpa kembali memikirkan kalkulasi. Oke. Ada kalkulasi yang hilang lagi dari tim Liquid. Dan bahkan purple buff-nya pun sekarang sudah dicuri oleh King Kong. Ini ngebuat dari Fnatic Connect Philippines unggul dengan 2.500 gold yang dipegang juga. Turret dari bottom lane juga bakal coba untuk didorong lagi oleh Fnatic Connect Philippines dan tim Liquid ID. Mereka jangan sampai overhype. Mereka jangan sampai meladeni team fight yang dimana kalkulasi ataupun kesiapan dari team fight ini belum ada. Ya, jangan sampai masuk ke tempo permainan yang diciptakan oleh Fnatic Connect Philippines. Iya. Ini yang dari tadi emang berhasil dilakukan oleh Fnatic Connect Philippines dan benar-benar tim Liquid masuk aja terus-terusan, diladenin terus. Iya, dan bahkan kayak secara Kating powernya Fnatic Connect Philippines jauh lebih stabil. Mereka punya hero-hero yang punya durability tinggi juga di depan. Ada Revitalize juga, ada poke damage dari Super Friends juga. Wah, Retri yang terdengar. ada Retribution sama-sama ya dari kedua belah jungler yang terlihat juga. King Kong masih terlalu lincah dan ini dia PR-nya. Waduh, real world manipulation di bagian tengah. Dan Yeskiel masih Purify. berhasil untuk keluar dari area yang begitu berbahaya. Ya thanks to Purify ya, kalau nggak Purify dia kena efek stun juga dari tetesan Real Manipulation. Oke, ada Widi yang mencoba untuk bisa menghajar tapi ranking Sandstrom yang gak kena. Malah Widi yang dalam bahaya. King Kong masih standby sendirian di dalam dari outer yang ada di bagian bawah. Fabian dalam keadaan yang tidak baik, sedikit lebih tersisa. King Kong benar-benar dikeroyok dan berhasil sekarang. Shutdown tercipta, berhasil. Berhasil tapi butuh banyak banget player Reds. tadi. Bisa pindah kah? Dan benar Iron Shiki hadir di area mid. Widi sudah menampakkan wujudnya Aran di dalam rumputan. Dan wah ini bakal ada team fight lagi sih harusnya ya. Bentar lagi di area turtle yang sudah muncul juga. 2 turtle pertama memang ditabung sama Fnatic Connect Philippines. Dan tidak akan dibiarkan harusnya. Apalagi dalam keadaan King Kong baru saja terkena shutdown dan baru spawn. Yap, tapi kayaknya purple buff dulu deh dari King Kong ya. Wah. Baru mungkin mengarah ke area dari turtle-nya. Dan benar kalau kita lihat dari minimap,
purple buff terlebih dahulu. Yap, dan ini kesempatan buat tim Liquid ID memumpuskan ya bagaimana perfect turtle untuk Fnatic dari Philippines. Tapi ya dengan zoning out kayak gini, Wait, Dragging Sandstorm dikeluarkan, Widhi gagal. Tapi bola yang diciptakan oleh Kelra begitu sakit terlihat. Hey! Ada Eval Queller tadi dikeluarkan, namun untuk sekarang implosionnya tapi masih digagalkan begitu saja. Real One Manipulation itu dikeluarkan, tapi Widhi di bagian terdepan sendirian saja. Real One Manipulation masih menjadi satu backupan untuk rekan-rekan dari Fnatic Onyx Philippines. Namun sekarang perfect turtle dan Pavian terbakar. Pavian berusaha untuk bisa kabur, masih selamat sejauh ini. Ada Iron Shiki yang berusaha untuk bisa memberikan backupan, flicker terdengar dan triple kill didapatkan oleh Kelra, berbahaya. ya memang udah coba untuk mundur tapi Walahe, Iron Shiki tidak jadi pulang dengan satu Void Blast, Void Crystal didorong lagi. Kirk gagal bisa mendapatkan Iron. dan Ironnya pun selamat dan bahkan membawa oleh-oleh 1 poin kill kali ini dan Widhi. Oke, Widhi mencoba untuk bisa menyelamatkan ke arah Outer Turret yang ada di area mid. Masih berhasil sejauh ini. Tidak. Tapi Kelra mencoba untuk masuk lagi sampai terakhir dan Kelra berhasil. Ini kayak benar-benar dari tadi nggak dikasih kendor ya. Ya. Dari keduanya loh. Tensinya sudah mulai meninggi juga. Dan apalagi kayak dari Fnatic Onyx Philippines mereka udah 4.800. Modalnya bahkan dari Kelra nge-skip dulu bersekersnya. Ya. Yang biasanya Haskell bersekers. Ini langsung ke Haskell dan juga Malefic Gun. Karena kan udah punya 2 badan ya di depannya. Jadi Iya. dengan jarak yang cukup dia di belakang, belum lagi ada reward manipulation. Enak banget dia nganterin damage. Yap. Oke. Dan pertanyaannya masih lagi-lagi nih, siapa yang bisa megang Kelra dan siapa yang bisa megang King Kong? Karena dari tadi nggak ada sama sekali jawaban untuk kedua hal tersebut. Satu-satunya tadi yang kita lihat, King Kong memang ke shutdown, tapi butuh 4 orang loh, 1 versus 4 yang bisa menumbangkan ke arah King Kongnya. Karena nggak ada stopper pasti juga untuk menghentikan bagaimana licinnya seorang King Kong dengan Joy ini. Dan mereda lagi tempo permainan. Iya, belum terlihat ya agresivitas lagi karena kayaknya udah mulai sadar teamfight paksa yang terjadi juga ini mengakibatkan sesuatu yang akhirnya jadi gambling lah. Bisa dapetin keuntungan, bisa dapetin kerugian juga. Tapi yang pasti dari tadi King Kong ini superior banget loh. Dia leluasa banget untuk in and out dengan nyaman gitu ya. Dengan Lord yang sekarang sudah muncul juga menjadi Lord yang pertama. Sementara ya ini dia macro play yang bisa dimainkan oleh tim Liquid ID adalah dengan diversion dan juga Spirit of Destruction. Cuman possibility perpindahan tempat dari tiap-tiap rumput tadi udah dijagain loh. Ya. Ada Kirk rumput atas, Kelra yang rumput di sebelah kanan dari Lord. Semua benar-benar dijagain, di bawah juga tadi dijagain. Karena memang itu diantisipasi ya. Dari bagaimana untuk permainan dari Loi yang bisa tiba-tiba masuk juga di area rerumputan dengan serangan kejut diversionnya. Dan itu yang ngebuat akhirnya kita nggak banyak lihat diversion play dari Yeskiel. Yap. Dikuasainnya rumput kayak gini terlalu berbahaya. Cuman sekarang ada 4 player berkumpul di dalam satu rumput. Akankah mereka mau pindah? Tapi Brusco melihat dari kejauhan. Ya, hanya bisa mengintip aja. Tapi dengan hancur-hancurnya outer turret kayak gini, vision dari Yeskiel juga akhirnya jadi terbatas. Ya. Perpindahan tempat makin tipis kita bakal lihat juga dalam keadaan tertinggal kayak gini. Karena kalau misalkan ada serangan kejut yang bisa dibawakan sama Yeskiel, ya itu plus minus. Bisa jadi bagus banget untuk bisa dapetin poin-poin kill atau ya bisa jadi blunder tersendiri. Dan biasanya ada momen baik yang bisa diciptakan ya apabila ada serangan dilakukan dan mereka memiliki Lili untuk defensif. Apabila ada terjadi pertarungan yang emang nanggung, biasa bisa dibalikin nih Ol. Oke? Pasifnya berasa banget. Iya. Udah ada 1 damage begitu menyakitkan. Real One Manipulation tapi coba lihat Widhi-nya. Menyerang area belakang. Widhi masih ada Quick Sand Guard. Dan sekarang King Kong-nya terpancing sedikit tapi King Kong masih berhasil keluar. Untuk bisa menyelamatkan diri. Malahan ada Pavian dengan damage yang begitu menyakitkan dari Kelra. Berhasil masuk ke dalam tubuh Pavian. Oke. Dan masalahnya ini adalah masih Lord yang pertama. Bukan cuma sekedar mancing dari pasif, tapi base turret di bottom lane juga hancur. Coba lihat tuh damage-nya sakit banget. Iron Shiki 2 bola sisa segitu HP-nya. Yap, dan pressure besar kembali ya. Kali ini dipegang oleh Fnatic Onyx Philippines. Dan bahkan di arah bottom lane juga sudah hadir terus-terusan dari Super Wave Minion. Dan Spirit of Destruction. Spirit of Destruction. Terlalu berani Iron Shiki. Satu yang terakhir Iron Shiki. What? Gagal kali ini. Oke. Iron Shiki untuk bisa kabur dari area begitu berbahaya. SOD yang berujung maut ternyata. Yang ngebuat kali ini dari tim Liquid ID hanya bertahan dengan 4 pemain mereka. Waduh, Kelranya udah free banget loh. Jaraknya jauh banget. Damage-nya udah nyeri.
Belum lagi ada implosion sekarang yang dikeluarkan, didorong Widi. Selesai. Ada Aran yang masih berusaha untuk bisa mempertahankan satu match terakhir, tapi Aran pun harus meregang nyawa karena begitu banyak damage yang masuk, dan game yang ketiga menjadi milik dari Fnatic Onyx Dan Philippines. Fnatic Onyx Philippines yang akan menuju ke match point terlebih dahulu. 11 menit saja waktu yang diperlukan, sehingga aku melihat dari tim Liquid ID mereka kembali terlalu gegabah. Tidak melakukan kalkulasi dengan baik. Seperti apa yang tadi dilakukan oleh Aaron Shiki. Sphere of Distraction yang dalam keadaan yang cukup harus waspada dalam keadaan defense. Yang justru membuat akhirnya defensif dari tim Liquid ID ya semakin terlihat jelas Ya, celahnya. kalkulasinya begitu baik tadi di game yang kedua, hilang kembali. Hilang kembali di game yang ketiga. Benar-benar bisa disetir oleh Fnatic Onyx Philippines. Oke. Ya udah kalau begitu teman-teman, untuk sekarang biarlah The Hour panelis yang akan membahas semuanya. Sangat disayangkan sekali game ketiga menjadi milik Fnatic Onyx Philippines. Kemenangan mereka juga menjadikan match ketiga kita di hari ini adalah match point untuk region dari Philippines mendapatkan tiket pertama ke Grand Final. Sangat disayangkan ya, karena kita udah lihat gimana Liquid ID berhasil membuat kejutan di game kedua, tapi kali ini mereka kembali tertampar oleh Fnatic Onyx Philippines. Iya, dimana memang dari Fnatic Onyx Philippines sendiri ya. Ini mereka gameplaynya bahkan menurutku jauh lebih solid lagi sih. Kayak mereka berhasil untuk reset dari game kedua tadi juga. Dan bahkan kita melihat bagaimana dari Kelranya juga nih. Dengan diberikan Bruno tanpa ada kontestan yang cukup berarti buat Brunonya. Dan itu free hit dari bagian belakang. Karena memang setiap kali dia memberikan damage juga di cover dengan ya real world manipulation. Benar. Ditambah lagi dengan tadi kita banyak banget lihat momen inisiasi yang bisa dibilang kurang on point juga nggak sih dari Widi dengan berbagai raging storm yang selalu digocek oleh teman-teman dari Fnatic Onyx PH. Ditambah lagi dengan positioning yang kurang enak, apalagi dengan Moskov ya, ngelawan Tigreal, ngelawan tipikal Bruno gitu loh. Jadi makin kecil lagi chance untuk bisa team fight yang enak gitu loh. Makanya tadi kita ngeliat Shiki ngambil ke arah split push aja ya. Coba untuk cari gimana caranya minimalisir keuntungan yang dimiliki oleh Fnatic, tapi ya tombak utamanya adalah password tadi akhirnya. Ya. Sangat Walaupun disayangkan. memang nggak seperti di game yang pertama, di mana benar-benar nggak bisa ada perlawanan. Sempat ada perlawanan beberapa kali, beberapa momen juga dari tim Liquid ID. Tapi seperti yang tadi udah aku bilang juga, di mana hero Luoyi ketika memang nggak pegang map control itu bakal sangat amat kesulitan untuk menggunakan diversion. Iya. Sebenarnya kita harus ngebahas dari draft sedikit sini, pinter banget dari FNOP. Aku pengen jelasin karena 3 fighter langsung dijawab dengan Tigreal-nya itu sendiri, dan impact dari Tigreal, impact dari Brusco di game kali ini jelas banget sih. Dengan implosionnya nggak perlu flicker gitu, yang emang musuh fighter datang, implosion udah momentum breaker untuk formasi dari TLID. Ya, dan ada beberapa diversion sih yang kalau kita lihat memang sukses tadi ya. Yang bisa diciptakan Cukup minim. juga. Cukup minimalis memang, dan bahkan tadi sempat selamat juga kan ini King Kong dengan joy-nya dia. Sangat-sangat tipis dan sangat licin sebenarnya buat King Kong. Dari emblem talentnya juga ya masih ya tidak terlalu berubah banyak sih. Tapi Aaron Shiki dengan basic common berarti ya. Ya, tapi Bruno dari Kelra juga dia pakai assassin. Karena mungkin dia juga tahu ya bakal susah untuk lawan itu menyentuh ke arah Bruno. That's why dia mau all out attack dari Kelra. Ya, tapi Aaron dengan Visible of Blood dan juga Brismat di sini juga bisa dibilang lumayan susah untuk bisa memaksimalkan kedua emblem ini ya. Karena dengan tipikal loncatan-loncatan yang dia lakukan, untuk awal sih oke, nutupin banget, tapi masuk ya menit 7 menit 8, apalagi dengan Kelra 6 point kill. Sebelum dia loncat biasanya dia udah mau tumbang duluan tuh dari segi HP-nya. Karena pokoknya damage terlalu besar. Dan bisa dipancing kan nantinya Iya. masuk ke dalam ya zonanya Yves nanti. Ya. Dan Super Prince masih ya, ini pemberi damage yang terbesar untuk Fnatic Onyx PH. Dan tertinggal dari sisi pemberian damage-nya TLID. Jadi ini hampir sama dengan game kedua juga yang dialami oleh FNOP. Ini sebenarnya 3 game yang pegang Yves yang menang. Game 1 dan game ketiga Iya, iya. FNOP menang. TLID mencuri poin di game yang kedua, dan ya dengan Yves-nya itu. Jadi mungkin Yves ini game keempat mungkin harus menjadi waspada di antara kedua tim ini. Jadi di final open bracket kali ini Yves adalah menjadi kunci gitu untuk kemenangan tim-tim. Iya, tapi lihat purple buff-nya nih ya, 9-2 nih. Cukup signifikan ya. Lagi nih terulang Again. lagi. Yap, kisah dari game yang pertama, tapi bedanya lebih satu aja. Satu aja. Betul untuk purple buff ini bagi tim Liquid ID. Dan memang sih untuk pengambilan dari Khalid itu sendiri ya, misalnya dari Vidinya pun waktu dia lagi maju, lagi mau initiate. Nah ini dikarenakan ada si Brusco nih. Dia bisa dorong dengan Sacred Hammer. Dia bisa juga pencet tombol implosion. Iya, langsung sedot ya. Iya, itu langsung kena. Iya, banyak yang bisa kena juga. Jadi yang bisa main di belakang di sini kan cuma si Aaron Shiki dengan Yes. Yang Iya. sisanya pasti maju ke depan. Karena kalau kita ngomongin damage sudah jelas Kelra dan juga King Kong yang bakal bawain. Tapi emang setup dari awal, di saat dari kedua belah tim punya damage yang sama. Beda skill set menurutku datang dari Brusco dan juga Super Friends. Untuk banyaknya setup, apalagi Turtle. Tiga-tiganya diamankan oleh Fnatic juga.
Oke, dan inilah dia untuk MVP of the Games by GoPay. Jatuh ke tangan Super Friends dengan Eve yang kembali membuat kemenangan untuk tim yang menggunakannya. Dan kali ini dia tampil jauh lebih dominan juga. Terlihat memang sempat agak terseok-seok di awal, tapi overall dia benar-benar flawless banget. 1 point dead gak jadi masalah karena lagi-lagi dia bisa memberikan total damage yang cukup besar juga karena member dari Liquid ID. Ya, typically sebenarnya Super Friends ini hampir sama dengan Yehesh ya. Dua pemain yang memang suka untuk menggunakan match jarak jauh lah. Dan ini kelihatan memang untuk powernya sendiri dari timing bukanya meskipun kelihatan jauh, tapi dia ada posisi di mana dia kadang-kadang ada di belakang dinding nih. Betul. Dan dia jauh banget tuh, nggak bisa disentuh sampai harus nyebrang pakai battle spell atau apapun juga punya skill dash. Ya, makanya itu yang bikin agak susah juga ya untuk bisa maju ke Super Friends dengan posisi depan ada Brusco juga. Karena kalau misalkan kita ngeliat dari segi penetration power, Widdy sebenarnya punya, cuman follow up-nya mungkin yang bisa dibilang agak-agak tricky mengingat bahwa Aran juga butuh makanan dulu di depan. Ada nggak yang bisa diloncatin? Kalau nggak ada ya susah untuk bisa langsung loncat ke belakang. Ditambah lagi dengan ini sih pemegangan dari Kirk menurutku yang lumayan berbahaya karena yang nempelin ke arah Aran sama Widdy tuh itu Kirk doang dan itu yang ngebuat mereka tuh sebelum tim fightnya berjalan 50% nyawa mereka udah tinggal 30-20% aja tadi. Talking damage ya. Yes. Yang benar-benar bisa ngeselin banget. Dan kayak yang tadi dibilang sama si Om Awa sih, bahwa memang Super Friends cukup pintar ya ketika memang dia buka reward manipulation di posisi yang sangat amat bijak sehingga dari tim Liquid ID pun sangat amat kesulitan untuk bisa dive in ke belakang. Karena kan ini udah beda, Iron Shiki nggak pakai cloud lagi yang bisa BMI dan langsung bisa dive in ke tengah lawan. Ya benar tuh posisi dari dia selalu aman. Ya. Kayak siapa yang mau deket-deket dengan dia juga di depannya dijagain dengan badak-badak kan. Betul. Dari Tigreal-nya, dari Hylos-nya juga dan nggak terlalu bersih ya dari Fnatic Onyx BH-nya. Lihat bagaimana Kirk-nya juga di sini harus tumbang ketika sedang mengunci posisi dari si RRGT. Kayak Tapi gak ada masalah sih kalau Oh, tumbang. iya. Benar, karena ya